Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membawakan topik mengenai healthy food. Saya langsung mulai aja. Nah, saya dari Ciputra Medical Center, saya mengutamakan preventif dan rehabilitatif. Nah, skop kita di mana promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, sekarang ini kita lagi melakukan langkah promotif, yaitu health talk mengenai healthy food. Rahasianya apa sih? Intinya makanan di sebelah kiri nggak boleh makan di sebelah kanan. Nah, mesti sering begini, yang sebelah kiri, don't do this, jangan yang sebelah kanan. Nah, selalu tenang, jangan marah-marah. Sebenarnya intinya itu semua, healthy food, healthy body, healthy mind. Nah, ini ada pertanyaan di sini, yang nantinya di tanggal berapa ya? Di hari terakhir saya health talk, saya minta Bapak Ibu jawab. Intinya ada 4 kasus, ini semuanya real case nih, saya pernah ketemuin kasusnya. Yang pertama, dokter umum, vegetarian case ya, kasus vegetarian, dokter umum, suaminya menengah, tapi banyak hutang, karena hidupnya hobi hidup mewah. Kemudian ada kasus yang suka makan makanan basi. Ini nih ada makanan nih, jeruk ini nih, kalau seandainya dia ketemuin makanan kayak gini, dia bakal potong setengah. Yang jamuran dibuang, yang utuh dimakan. Nah, dia ibu rumah tangga, menikah, punya 4 anak, low middle, dia hidupnya susah. Dia suaminya itu tukang tambal ban. Karena itulah dia sering makan makanan basi, karena merasa sayang. Hobinya kuliner, apapun dimakan sama dia. Nah, yang kasus ketiga itu perokok berat. Ini dokter penyakit dalam padahal, tapi dia rokoknya parah sekali. Dia tuh bisa habisin tuh 1 pak kali kira-kira, 1 pak ya, bukan 1 bungkus rokok ya, 1 pak tuh isinya kalau nggak salah 7 deh, 7 bungkus rokok seharinya. Dia setiap habis konsul pasien bilang nggak boleh ngerokok, tapi dia di sela-sela itu dia pasti keluar buat ngerokok seenggaknya 1 menitan. Ekonominya tinggi, hobi orang kaya. Nah, yang keempat, dia suka exercise. Exercise ini dia tuh dari muda selalu exercise. Dia punya 3 anak, menikah, ekonominya menengah ke atas. Hobinya olahraga, dia nggak bisa hidup tanpa olahraga. Nah, pertanyaan saya nanti di terakhir semua sesi adalah, dari semua ini status kesehatan yang paling bagus yang mana, yang paling jelek yang mana? Nah, apa sih itu sehat? Sehat itu berdasarkan WHO harus ada 3 kesatuan, yaitu sehat fisik, sehat sosial, dan sehat mental. Sama seperti Depkes juga bilang gitu, mesti ada fisik, mental, sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, dari sehat ini diubah jadi, bukan diubah, ada yang membuat kata-kata wellness, yaitu sehat secara keseluruhan, termasuk kesehatan kerja, kesehatan spiritual. Nah, ada juga yang menambahkan kesehatan finansial. Nah, dari sini ada yang tahu nggak nih kira-kira dari minuman bersoda sama jus apel nomor 1 atau nomor 2 yang kadar gulanya paling tinggi? Inilah. Sorry? Nomor 1. Nomor 1. Ini kadar gula paling tinggi itu sebenarnya di jus apel. Minuman bersoda itu 39 gram, jus apel itu 42 gram. Semua buah-buahan yang sudah diproses jadi kardus, itu pasti gulanya udah berubah dari kadar aslinya, jadi pasti lebih tinggi. Jus apel botol, saya tulisnya gitu. Kalau jus apel fresh, masih lebih rendah. Nah. Jadi jangan pernah minum minuman yang sudah diproses walaupun itu buah-buahan. Nah, tips menjalani hidup sehat apa aja sih? Intinya tahu diri sendiri, makan sehat, healthy fisik, tidur yang cukup, happy. Nah, saya bahas tahu diri sendiri dulu. Saya bahas cepat aja, intinya Bapak Ibu harus health screening. Kenapa? Supaya kita tahu, kalau seandainya masalahnya pola hidup yang jelek, kita harus ubah pola hidup. Kalau seandainya kita punya penyakit-penyakit, nah prioritaskan pengobatan. Nah, kita langsung masuk ke healthy diet. Healthy diet itu apa aja sih? Intinya, ini sih saya kasih gambar ini ditujukan pada orang yang suka makan sayur ya. Orang yang suka makan sayur itu harus makan sayur-sayuran yang berwarna, healthy snacks, dibilangnya rainbow fruits and vegetable. Kalau makan sayuran mesti ada semua warna deh ceritanya. Semua warna sayuran ada di sayurannya itu. Kenapa?
yang di buah-buahan dan sayur-sayuran merah itu nggak ada yang di hijau. Demikian juga yang hijau nggak ada di merah vitamin dan mineralnya. Nah, kemudian ada cara diet untuk menurunkan berat badan yang diakuin dunia kedokteran apa aja di bagian biru tua aja. Ada low fat, rendah lemak, rendah gula, tinggi protein, tinggi serat. Nah, ini semua nih kesimpulan dari jurnal-jurnal yang di sebelah kanan. Nah, kemudian ada juga diet kalori, banyak minum yang cukup, olahraga yang cukup, dan juga eating behavior, perilaku makan yang baik. Perilaku makan yang baik itu seperti apa sih? Contohnya itu yang saya buat, pakai piring yang kecil. Kenapa mesti piring kecil? Kalau pakai piring yang besar, itu mau dipenuhin. Kalau piring yang kecil dipenuhin, seenggaknya porsinya lebih sedikit. Sikat gigi setelah makan malam. Kenapa? Setelah sikat gigi itu, psikologis kita, kalau ditawarin makanan, kita cenderung akan menolak karena udah sikat gigi. Nah, ngunyah pelan-pelan. Kenapa mesti ngunyah pelan-pelan? Karena tuh ada enzim namanya leptin, itu tuh di dalam tubuh kita, dia akan diproduksi kira-kira 15 menit, 20 menit setelah itulah kita, enzim leptin ini membuat kita merasa kenyang. Jadi kalau kita kelaparan sekali, makan langsung banyak, nah, pada akhirnya pasti begah. Karena apa? Enzim leptinnya tuh keluarnya terakhir, telat ceritanya. Nah, di sini suka ada yang nanya nih, kenapa sih makan makanan pedas bisa buat diet? Orang kalau makan makanan pedas, perutnya pasti panas. Nah, panas itu memicu gerakan peristaltik, ya gerakan dari kerongkongan sampai ke anus. Nah, karena itulah makanan sebagian besar, kalau kita, semua makanan yang kita makan dengan keadaan pedas, sebagian besar itu langsung keluar aja. Makanya beberapa orang habis makan pedas diare. Itu bukannya penyakit, tapi karena itu mekanisme tubuh menghadapi rasa panas itu tuh. Jadi mau langsung dibuang lah ceritanya. Nah, maka itu dianggap tuh makan makanan pedas tuh bisa aja membuat kita diet kecil lah, karena semua makanan nggak dicerna langsung dibuang. Nah, dari semua diet itu muncul macam-macam diet ini nih. Diet Mediterranean, yang terkenal nih Mediterranean. Kalau Bapak Ibu dengar makan sayurannya banyak, karbohidratnya sedikit, itu tuh diambil dari Mediterranean. Nah, yang ketogenic diet ini sebenarnya tuh ini obat untuk penderita epilepsi, karena mereka harus makan rendah karbohidrat. Nah, ini sekilas info mitos ya. Makan di malam hari itu menyebabkan gendut. Itu adalah sebuah mitos yang muncul tahun 1922. Mungkin nanti ini saya share, dibaca aja ya, kebanyakan. Jadi intinya nih, hoax-nya nih sebenarnya muncul karena ada jurnal yang mengatakan kalau makan pagi itu sehat. Nah, kalau seandainya makan late night snacks worse than you think. Jadi kalau makan cemilan malam-malam itu lebih buruk dari yang kita pikirkan. Nah, gara-gara dua jurnal ini orang, padahal jurnal ini nggak mengatakan hal itu. Nah, ini contoh 500 kalori di lambung. Kalori itu ada yang densitasnya rendah, ada yang densitasnya tinggi. Densitas rendah itu contohnya sayur-sayuran atau makanan nabati. Yang tinggi itu rata-rata hewani, ya. Nah, yang contohnya ini kalau seandainya, ini kok nggak ada tulisannya ya. Nah, ini yang sebelah kiri sekali ini kentang, ya. Yang kedua jagung, yang ketiga ini nih saya lupa. Dia seperti bambu-bambuan lah, seperti asparagus. Nah, yang di sebelah kanan itu ada mentega, daging merah, sama minyak, ya. Jadi itu intinya tuh kalau kita makan makanan yang berminyak, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun jumlahnya banyak, di lambung tuh sedikit aja. Sedangkan kita makan makanan nabati, kalau jumlahnya banyak di lambung, rasanya langsung penuh sekali. Nah, intinya nih 500 kalori di lambung itu seperti ini. Nah, contohnya dalam bentuk makanan seperti apa? Contohnya ini, 10 kurma itu sama 3 apel, kalorinya tuh bedanya 30 kalori kira-kira, 207 kalori. 10 buah kurma dan 3 buah apel, 234 kalori. Nah, 3 buah apel ini dengan 3 telur rebus, itu tuh kalorinya tuh cuma beda 20. 3 buah apel sama 1 bakwan goreng, itu kalorinya cuma beda 30. Nah, gado-gado itu 256 kalori. Ini gado-gado tanpa lontong.
Satu bakwan sayur itu 204 kalori. Jadi bedanya hanya 50 kalori. Jadi buat Bapak Ibu yang suka makan gado-gado terus dipotong-potong pakai bakwan. Nah, itu kira-kira tuh makan 2 porsi gado-gado. Bahaya penurunan peningkatan berat badan tuh apa aja sih? Jadi itu ada guideline-nya. Peningkatan atau penurunan berat badan dalam 1 minggu itu tuh maksimal tuh sekitar 2-3 kg ya. 2 kg itu yang paling biasa dipakai oleh dokter-dokter. Jadi 1 minggu 2 kg. Kalau kelebihan bagaimana? Nah, sorry. Ada yang nanya? Enggak ya. Jadi kalau kelebihan gimana penurunan berat badannya atau peningkatan berat badan, orang-orang tuh akan mengalami gangguan elektrolit, asam urat tinggi, gangguan psikologis, binge eating, sama batu kandung empedu. Binge eating ini nih kondisi psikologis di mana orang berpikir, oh saya nggak apa-apa dong, saya udah diet 10 hari, ya sekali-kali ada cheating day lah, makannya banyak gitu. Nah, gangguan binge eating ini sering dialami oleh penderita hipertensi dan diabetes. Kenapa? Hipertensi ya, yang gangguan yang saya sering ketemuin di UGD dulu, dia tuh udah tahu hipertensi, dilarang oleh dokternya makan duren, makan kambing, makan makanan asin. Nah, dia tuh berhasil diet itu selama 3 bulan. Nah, di awal bulan keempat, dia tuh dikasih anaknya makan nasi goreng kambing. Nah, dia berpikir, nggak apa-apa dong, selama ini udah diet, sekali-kali makan nasi goreng kambing, nggak apa-apa lah. Jadi tuh binge eating tuh definisinya tuh kalau nggak salah, makan 1 porsi dalam keadaan jumlah banyak di 1 periode tertentu. Nah, jadi itu gara-gara dia berpikir, nggak apa-apa makan nasi goreng kambing, gara-gara selama ini udah diet, dia langsung makan banyak. Nah, saat itu juga tuh orang langsung kena stroke. Nah, itu tuh contohnya binge eating. Oh, saya nih kenapa saya gambarnya kantung empedu di sini. Jadi itu dulu tuh coba-coba diet kalori namanya. Diet kalori, jadi setiap makan dihitungin kalorinya berapa. Nah, kemudian saya lupa deh kalau nggak salah tuh dalam 4 bulan atau 3 bulan tuh saya turun 30 kilo. Jadi 1 bulan tuh kira-kira 10 kilo. Nah, gara-gara penurunan berat badan terlalu cepat, akhirnya saya kena batu empedu. Sampai sekarang ada 3 di batu empedu saya. Nah, ini nih hoax ya, diet golongan darah ya. Source-nya tuh dari Naturopathic Physician. Nah, intinya nih golongan darah ini untuk golongan darah A, AB, B, sama O. Nah, itu tuh nggak ada masalah. Kalau nggak salah tuh yang paling bermasalah tuh A sama O. A itu nggak makan daging sama sekali, O itu nggak makan sayuran. Orang yang nggak makan daging sama sekali, kayak vegetarian, itu harus minum vitamin B12. Nah, ini mana yang kadar gulanya lebih tinggi, mayones atau ini nih, salad dressing? Creamy salad, Dok. Creamy salad dressing? Kalau gula itu yang paling tinggi tuh creamy salad dressing. Kalau mayonis itu 0. Mayonis walaupun manis, agak asam, itu tuh nggak ada gulanya sama sekali. Tapi yang perlu kita ingat, mayonis ini 2 kali lipat kalorinya daripada creamy salad dressing. Jadi kalau seandainya orang yang terkena penyakit diabetes nggak boleh makan gula. Nah, kalau seandainya mau dressing salad, nah sebaiknya mayones, walaupun disarankan sebaiknya olive oil contohnya. Nah, kenapa mayones ini? Soalnya tuh gulanya nggak ada sama sekali. Kalau seandainya ada mayones yang ditambahin, aslinya mayones nggak ada gula. Tapi yang perlu diingat, kalau orang makan mayones itu 2 kali kalori, berarti 2 kali ngegemukin dibandingin creamy salad dressing. Diet yang gampang gimana sih? Coba aja di minggu pertama nggak makan makanan bertepung, di minggu kedua nggak boleh makan gorengan. Pasti ada perubahan berat badan secara drastis. Kenapa? Kita dengan menghindari makan makanan bertepung, secara otomatis kita hampir mengurangi semua makan makanan gorengan. Nah, yang kedua ini nih ikan yang digoreng, deep fried gitu, digoreng garing banget. Nah, itu kita hindarin di minggu kedua. Ini untuk mengurangi asupan gula dan kolesterol. Nah, makan yang bagus gimana sih? Intinya yang warna hijau ini boleh dilakukan, yang warna merah itu jangan dilakukan. Diasap, dibakar, itu tuh beresiko terkena zat
digoreng, deep fried. Yang perlu kita tahu nih, semua mie instan itu pasti digoreng atau di deep fried ya. Nah, kenapa mie instan itu garing sekali? Itu karena digoreng sedemikian rupa. Kalau Bapak Ibu yang pernah lihat mie instan itu ada, dulu tuh pernah ada yang hoax bilang apa ya, zat lilin di mie instan. Nah, itu tuh bukan zat lilin, itu minyak yang sangat jenuh sekali. Bedanya panggang sama di asap apa, itu sering ditanyakan, atau dibakar. Panggang itu nggak terkena paparan apinya, jadi nggak lebih apa ya, lebih aman daripada dibakar yang buat apa ya, buat makanan jadi gosong. Nah, itu tuh zat-zat karsinogenik. Nah, jadwal makan gimana sih? Makan normalnya 3 kali sehari, tapi kalau seandainya ada yang menderita MA atau ada yang lagi diet ketat, nah buat makan itu jadi 5-6 kali sehari. Nah, dulu tuh ini nih saya nih diajarin makan kayak gini oleh dokter gizi. Dulu saya turunin dari berapa tuh ya? Dari 120 jadi 90 lah. Itu makannya disuruh 5-6 kali sehari. Kenapa 21.30 ada snack? Soalnya dulu saya kuliah malam. Nah, intinya makan sarapan, kemudian ada makan siang 12.30. Nah, di antara sarapan dan makan siang disuruh makan snack buah-buahan. Dulu saya makannya setengah alpukat. Setengah alpukat itu tuh untuk menurunkan kadar kolesterol. Karena kan alpukat itu ceritanya tuh HDL ya, kolesterol yang baik. Nah, antara makan siang sama makan malam diselipin snack lagi buah-buahan. Nah, setelah makan malam, kalau seandainya tugas sampai malam, nah sediain snack buah-buahan, bukan makan bakwan ya. Jadi makannya selalu snack itu buah-buahan. Buah-buahan itu sangat baik dimakan pada perut kosong. Cukupan gizi ini kira-kira aja, kalau laki-laki 2.500 kalori, perempuan 2.100 kalori normalnya. Nah, kalau seandainya waktu itu saya menurunin berat badan yang hitung kalori, saya tuh normalnya tuh butuh 2.600, saya buat jadi 1.800 kalori. Nah, jadi makannya di strict, nah sehingga tuh penurunan berat badannya tuh kelihatan dalam seminggu 2 minggu. Nah, jangan lupa ngelihat informasi nilai gizi ya. Informasi nilai gizi yang penting apa sih? Lihat yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 2 energi. Energi itu ada tulisannya 440, itu 440 kalori. Nah, yang perlu kita ingat, kadang orang berpikir kebutuhan kita sehari 2.500 kalori. Sehingga kalau makan 400 kalori, itu tuh kayak makan apa ya, kayak makan cemilan sedikit lah gitu. Tapi yang perlu diingat tuh ada tulisan jumlah per saji. Sedangkan satu bungkus itu ada 2 kemasan. Jadi itu sebenarnya kalau makan bungkus semuanya, itu 880 kalori. Nah, orang-orang ini sering beli makan-makanan kayak apa ya? Saya lupa namanya, kayak makanan sehat itu tuh yang kayak biskuit, kayak biskuit oatmeal, itu tuh ditulisnya per saji, kalau nggak salah tuh 200-300 kalori. Nah, kemudian dihabisin tuh satu bungkus, padahal satu bungkus isinya 3. Nah, itu tuh harusnya berarti itu dia makan 600 kalori. Itu yang sering orang-orang salah. Ini buat teman-teman yang diet kalori, diet natrium, diet gula. Diet natrium ini untuk hipertensi ya. Nah, dibaca nih ada kandungan natriumnya berapa. Karena sebaiknya dikurangin untuk kandungan natrium buat beberapa orang hipertensi sama karbohidrat. Gulanya terutama. Nah, kalau misalnya teman-teman makan di kantin, nah kemudian nih disajin kayak gini, orang paling sering ambil apa sih? Rata-rata tuh pada ambil kayak gini nih, kayak nomor 1 ini, apa nih, bihun karbohidrat, nasi karbohidrat, ada gorengan, kerupuk, kemudian ada tahu goreng, yang sehatnya paling timun. Nah, sama juga yang nomor 2 nih, kayak gini juga nih, kentang, karbohidrat, bihun karbohidrat, nasi karbohidrat, gorengan, minyak, telur goreng dicabein juga ada minyak. Nah, ini nih sama apa sih nih, kerupuk minyak juga. Nah, yang sebaiknya kayak apa sih? Yang sebaiknya itu kayak gini. Rasanya hambar, tapi memang ini yang paling sehat. Ada protein nabatinya, ada sayurannya, ada telur, nah sama ada nasi 1 mangkok. Nah, nasi 1 mangkok kayak gini nih, ini nih perlu kita ingat nih, ini kebutuhan kalori kita soalnya untuk nasi setiap harinya. Nanti saya bahas soal nasi. Nah, pedoman gizi seimbang apa sih? Pedoman gizi seimbang ini nih guideline untuk makanan ya. 4 sehat 5 sempurna tuh udah musnah tahun 90-an harusnya. Kalau Bapak Ibu punya anak masih ajarin 4 sehat 5 sempurna, itu
dia nggak update. Nah, yang benar itu sekarang pedoman gizi seimbang, piramida makanan juga hampir nggak ada yang pakai lagi. Nah, yang penting apa sih dari ini yang paling banyak diubah? Ada nomor 10 tuh, lakukan aktivitas fisik, baca kemasan di nomor 8. Nah, nomor 7 tuh salah satu yang paling penting. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kenapa ditulis cukup dan aman? Karena beberapa orang sampai sekarang masih kemakan omongan-omongan yang salah seperti minum 8 gelas per hari atau 2,5 liter per harinya. Padahal itu tuh 8 gelas sampai 2,5 liter per hari itu diambil dari satu jurnal. Jurnalnya ngomong kebutuhan minum air kita dalam seharinya itu kira-kira 8 gelas sampai 2,5 liter per hari, di mana kebutuhan ini terdapat pada makanan-makanan yang kita makan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, orang cuman ambil potongan depannya doang. Kita mesti minum 8 gelas sampai 2,5 liter per hari. Nah, kalau itu masih agak oke. Yang paling parah ada sebanyak-banyaknya. Nah, itu tuh yang paling agak fatal karena banyak kasus orang meninggal atau gagal ginjal gara-gara kebanyakan minum. Ginjal itu satu pabrik di badan kita yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Kalau diajak kerja terus-terusan, lama-lama akhirnya turun mesin juga. Nah, makanya minum air putih yang cukup dan aman. Buat tahu cukup dan aman gimana? Kapan kita butuh air? Kalau aus berarti kita butuh air. Atau bisa kita lihat dari urin kita, itu yang paling gampang. Kalau urinnya warnanya keruh sekali, berarti kita kurang minum air. Kenapa ada yang banyak makan tapi tetap kurus, nggak bisa gemuk-gemuk? Nah, itu tuh istilah medisnya non-exercise activity thermogenesis, ya. Itu bisa disebabkan oleh genetik, keturunan, sosiologikal. Sosiologikal ini coba aja cari di Century 21 ada nggak satu orang, umumnya biasa wanita ya, umumnya wanita dia tuh makan banyak tapi kurus, ya. Jadi gerak apa-apa cepat, ngomong cepat, segala sesuatu cepat. Itu secara nggak langsung dia ngebakar kalorinya. Nah, kemudian juga ada tuh yang endokrin. Endokrin ini kelainan penyakit seperti ini, bukan gondok. Hipertiroid. Hipertiroid itu orang hipertiroid kalau hari ini makan 1 kilo daging misalnya, 1 kilo makanan, besok turunnya bisa 3 kilo. Itu penyakit hipertiroid. Jadi metabolisme dia sangat cepat. Selalu bawaannya panas, keringetan terus, di tempat dingin pun selalu keringetan. Nah, itu penyakit endokrin. Sisanya nomor 3 saya lupa masukin, itu parasit, contohnya cacingan. Nah, ini kenapa? Sebab banyak orang makan tapi tetap kurus. Nah, ini mana kadar gulanya lebih tinggi? Langsung saya jawab aja ya. Jadi ini yang perlu kita ingat, segala makanan yang diproses, pasti itu kadar nutrisinya sudah berubah. Kita beli kalengan, buah-buah, kandungan gulanya pasti lebih tinggi daripada makanan aslinya. Kenapa? Makanan kalengan itu jarang yang asam, rata-rata manis semua. Buah yang dikalengin jarang yang asam. Nah, apa yang terjadi ketika kita puasa? Ketika kita puasa, sel-sel di badan kita akan berusaha bertahan hidup, survival. Nah, masalahnya nih sel-sel kita ini nggak tahu kalau kita lagi puasa. Mereka taunya energi kurang dapat dari makanan yang kita makan. Nah, karena itu, supaya sel-sel ini bertahan hidup, dia menghancurkan lemak di hati. Kalau di hati itu orang yang sering didiagnosis fatty liver, itu tuh karena lemak biasa ngumpul di hati. Nah, kedua, di otot. Otot itu lemak yang kelihatan lah, yang kita bisa pegang. Nah, biasa nih sel-sel bakal mengkode untuk lemak yang ada di dua tempat ini dihancurkan, supaya diubah jadi gula, sehingga bisa jadi energi. Karena itu, orang yang puasa bisa jadi kurus, lemaknya hilang, karena tuh penghancuran. Nah, tapi permasalahannya, sel-sel ini hanya tahu dia kekurangan energi. Nah, beberapa orang ada yang diet, tapi malah tambah naik berat badannya. Kenapa? Nah, do not break a fast with a fish. Jangan pernah, intinya kalau buat Bapak Ibu yang puasa, jangan pernah buka puasa dengan makanan-makanan padang. Kenapa? Karena tubuh tadi sel-sel dalam keadaan survival, dalam keadaan bertahan hidup, dia berusaha untuk menghemat energi. Nah, ketika kita makan makanan langsung banyak seperti ini, sel-sel ini bakal berpikir, loh tiba-tiba energi melimpah. Nah, akhirnya dia akan berusaha untuk menyimpan semua makanan-makanan yang kita makan, karena mereka takut akan ada keadaan kelaparan berikutnya. Nah, jadinya akhirnya semua makanan yang kita makan diubah jadi lemak, supaya sel-sel bisa bertahan hidup. Karena itu, kita bilangnya tuh weight gain induced diet, berat badan yang diakibatkan oleh
Benar. Nah, kita tuh tadi itu yang saya bilang satu mangkok nasi putih. Nah, satu mangkok nasi putih itu 206 kalori. Yang kita perlu lihat ini karbohidratnya, karbohidrat gulanya. Ini karbohidrat ini gula itu ada gula simplex dan gula kompleks. Nah, yang karbohidrat ini kompleks, dia ada 45 gram dalam satu mangkok nasi. Kebutuhan kita itu 120 gram karbohidrat seharinya. Kalau seandainya kekurangan makan karbohidrat, misalnya ada orang yang mau diet, dia nggak makan nasi sama sekali, karbohidrat nggak dimakan. Nah, atau orang yang diabetes mellitus, kelebihan atau kekurangan karbohidrat itu bisa menyebabkan Alzheimer, jadi otaknya menciut, ya, karena dia nggak dapat asupan nutrisi karbohidrat sama sekali. Kalau orang yang kekurangan makan karbohidrat, iya, dia otaknya nggak akan dapat makanan dari karbohidrat. Tapi yang kelebihan gimana? Kalau orang diabetes mellitus, itu tuh dia ada gangguan insulin, sehingga gula di dalam darah nggak bisa ditransfer ke sel-sel, salah satunya ke sel-sel otak, sehingga prosesnya sama aja, sel otak ini kekurangan gula, karena gulanya dari pembuluh darah nggak bisa masuk ke dalam sel-sel. Jadi buat beberapa orang yang makan, berdasarkan penelitian ini, beberapa orang yang kekurangan makan gula, asupan gula di otaknya, nah cenderung tuh dia mulai suka pikun, lupa, nah akhirnya jadi demensia, dan yang paling parah jadi Alzheimer. Alzheimer ini penyakit paling, paling buat orang stres, buat penjaganya, karena orang yang merawat orang Alzheimer biasa lebih cepat meninggal karena stres daripada orang Alzheimer-nya sendiri. Nah, di akhir presentasi ini saya selalu tampilin gambar ini. Jangan terlalu gampang mencerna segala sesuatu informasi. Ini saya kasih contoh nih di angka 6 ini, kenapa ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Kalau kita dapat sumber informasi, lebih baik cari tahu informasi ini asalnya dari mana sih. Jangan sampai kita salah mencerna informasi. Contohnya vaksin. Vaksin MMR itu menyebabkan autisme. Itu tuh sumbernya hanya dari 20 responden, kemudian dilakukan penelitian pada 20 responden itu di negara maju. Di negara maju, vaksin MMR itu diwajibkan. Nah, semua vaksin, kebetulan 20 anak ini autisme. Nah, di jurnal itu menuliskan 100% orang yang melakukan vaksin MMR terkena autisme. Nah, itu salah satunya kenapa keluar hoax yang bilang vaksin itu menyebabkan autisme. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin